Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Palupi dari Prodi Ilmu Politik kelas G. Pada kali ini saya akan menyampaikan tipe dan kepemimpinan delegatif, otoriter, dan demokratis. Jadi tipe kepemimpinan itu dapat diartikan sebagai bentuk atau pola atau jenis kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu arah atau lebih perilaku gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya, sedangkan gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, atau sikap perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Kemudian tipenya itu dibagi menjadi 6, yaitu tipe kepemimpinan dengan gaya otoriter. Itu tipe dari gaya kepemimpinan ini dibagi menjadi 6, yaitu tipe yang pertama itu tipe dan gaya kepemimpinan otoriter, yaitu tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin sentralistik atau sebagai salah satu penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi dan kegiatan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Pemimpin ini tidak mengikutsertakan dan tidak memperbolehkan bawahannya berpartisipasi dan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mentoleransi adanya penyimpangan. Pemimpin otoriter merasa memperbolehkan dan memiliki hak istimewa dan harus diistimewakan oleh bawahannya. Dengan kata lain, anggota organisasi atau bawahan tidak memiliki hak sesuatu pun dan hanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan keputusan dan perintah. Tugas dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan tanpa boleh membantah. Apabila pelaksanaannya berbeda dari yang diputuskan atau diperintahkan, meskipun hasilnya lebih baik, akan diartikan oleh pemimpin sebagai penyimpangan atau kesalahan yang harus dijatuhkan hukuman atau sanksi. Pemimpin otoriter berpendapat keberhasilan dapat dicapai dari rasa takut bawahannya pada nasibnya yang akan memperoleh sanksi atau hukuman berat dan merugikan apabila berbuat kesalahan atau kekeliruan atau penyimpangan dari keputusan pimpinan. Kondisi itu akan menimbulkan kepatuhan yang tinggi karena rasa takut atau kepatuhan yang bersifat palsu atau berpura-pura pada pimpinan. Kepemimpinan otoriter, organisasinya tidak dinyatakan memiliki bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Bawahannya sebagai manusia hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan pemimpin. Oleh karena itu, sering terjadi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anggota organisasi atau bawahan. Anggota organisasi atau bawahan disebutnya buruh atau karyawan yang berada di lingkungannya karena diupah sebagai pembayar pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakannya secara patuh tanpa membantah. Kondisi seperti ini cenderung dominan di lingkungannya organisasi yang disebut perusahaan atau industri. Di lingkungan tersebut masih banyak pemimpin otoriter yang memandang anggota organisasi atau bawahannya sekadar alat atau sarana produksi seperti benda yang disebut mesin. Di antara perlakuan yang tidak manusiawi itu adalah pembayaran upah yang sangat rendah, pemotongan upah hanya karena kesalahan kecil, jam kerja melampaui batas ketentuan yang berlaku. Dampak dari kepemimpinan otoriter yang dilaksanakan pada titik ekstrem tertinggi pada kehidupan organisasi sebagai diuraikan di atas adalah: yang pertama, anggota organisasi cenderung pasif bekerja menunggu perintah, tidak berani mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, anggota organisasi tidak ikut berpartisipasi aktif bukan karena tidak mempunyai kemampuan, tetapi enggan menyampaikan inisiatif, gagasan, ide, saran, dan pendapat karena merasa tidak dihargai dan bahkan dinilai sebagai pembangkangan. Yang ketiga, kepemimpinan otoriter yang mematikan inisiatif, kreativitas, dan lain-lain. Yang keempat, pemimpin otoriter tidak membina dan tidak mengembangkan potensi kepemimpinan anggota organisasinya, dalam arti pemimpin tidak melakukan kegiatan sehingga sulit memperoleh pemimpin pengganti di antara anggota jika keadaan mengharuskan. Yang kelima, disiplin, rajin dan bersedia bekerja keras serta kepatuhan dilakukannya dengan berpura-pura karena takut pada sanksi. Dalam situasi tersebut kerap kali muncul tokoh pengambil muka atau penjahat yang tidak disukai oleh anggota organisasi. Yang keenam, secara diam-diam muncul kelompok penantang yang menunggu kesempatan untuk melawan, menghambat, menyabot, atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi, terutama pimpinan. Yang ketujuh, tidak ada rapat, diskusi, atau musyawarah karena dianggap membuang-buang waktu. Yang kedelapan,
Disiplin diterapkan secara ketat dan kaku, sehingga iklim kerja menjadi tegang, saling mencurigai, dan tidak mempercayai sesama anggota organisasi. Yang kesembilan, pemimpin cenderung tidak menyukai dan menghalangi terbentuknya kelompok atau serikat pekerja yang dibentuk organisasi. Tipe kepemimpinan otoriter yang dilaksanakan dari titik ekstrem tertinggi dari pergeserannya ke arah kepemimpinan demokratis sendiri yaitu yang pertama itu ada perilaku dan kepemimpinan oktorat. Ya, dari kepemimpinan oktorat ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu berorientasi pada pelaksanaan tugas sebagai perilaku yang terpenting dalam mewujudkan kepemimpinan efektif. Yang kedua, pelaksanaan tugas tidak boleh keliru atau salah atau menyimpang dari instruksi pemimpin. Yang ketiga, pemimpin bertolak belakang dari prinsip bahwa manusia lebih suka diarahkan tanpa memikul tanggung jawab daripada diberi kebebasan merencanakan dan melaksanakan sesuatu yang harus memikulkan tanggung jawab. Yang keempat, tidak ada kesempatan bagi anggota organisasi untuk menyampaikan inisiatif, kreativitas, saran, pendapat, dan kritik karena fungsinya adalah melaksanakan tugas, bukan berpikir untuk menciptakan dan mengembangkan tugas organisasi. Yang keenam, tidak berorientasi pada hubungan manusiawi dengan anggota organisasi yang dinilai sebagai kondisi yang membuat anggota organisasi menjadi lalai. Yang terakhir, tidak percaya pada anggota organisasi atau orang lain. Kemudian ada perilaku atau gaya kepemimpinan diktatoris. Kepemimpinan diktatoris pun juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu berperilaku sebagai penguasa tunggal yang tidak dapat diganti karena merasa bahwa dirinya diciptakan untuk berkuasa. Yang kedua, setiap kehendak atau kemauan pemimpin diktatoris harus terlaksana meskipun harus dilaksanakan dengan menghalalkan segala cara. Yang ketiga, orientasi gaya kepemimpinannya hanya pada hasil, tidak peduli bagaimana cara mencapainya, meskipun harus mengorbankan orang lain, khususnya anggota organisasi. Yang keempat, bersembunyi di balik slogan-slogan sebagai pelindung, penyelamat, pembela, pahlawan, pemimpin yang akan mewujudkan cita-cita bagi anggota organisasinya. Yang kelima, ucapan diberlakukan sebagai peraturan atau undang-undang yang tidak boleh dibantah. Yang keenam, senjata utama dalam menjalankan kepemimpinannya adalah ancaman hukuman yang berat bagi yang menentang atau berkhianat. Yang ketujuh, di antara anggota organisasi tak terjadi saling curiga-mencurigai karena yang satunya berprasangka pada yang lain sebagai antek-antek pemimpin yang ditraktor. Yang terakhir, anggota organisasi tidak boleh mengomentari ucapan, perkataan, keputusan, kebijakan karena dianggap sebagai pembangkangan atau pengkhianatan. Kemudian juga kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain baik bawahan maupun kelompok untuk bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan. Di sini saya menjelaskan lebih tentang tipe otoriter atau otoritatis atau dominator. Dalam tipe ini, pemimpin bertindak ditraktor pada bawahannya, cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompoknya. Di sini kewajiban dari bawahan adalah untuk mengikuti dan menjalankan perintah, tak boleh ada saran dan bantahan dari bawahan. Mereka diharuskan patuh dan setia secara mutlak kepada pemimpinnya. Kendali penuh ada pada pemimpin atau bersifat satu arah. Contoh pemimpin diktator ada Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Hosni Mubarak, dan lain-lain. Kelebihan dari tipe ini itu adalah keputusan dapat diambil secara mutlak. Hak pemimpin tak ada bantahan dari bawahan. Yang kedua, pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahannya maka pemimpin tak segan untuk menegur. Yang ketiga, mudah dilakukan pengawasan. Terdapat pun kelemahannya juga. Kelemahannya itu adalah suasana kaku, mencekam, dan menakutkan karena sifat keras dari pemimpin. Yang kedua, menimbulkan permusuhan, keluhan, dan rawan terjadi perpindahan karena bawahannya tidak merasa nyaman. Bawahan akan merasa tertekan karena apabila terjadi perbedaan pendapat, pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkangan dan kelicikan. Kemudian, kreativitas dari bawahan sangatlah minim karena tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat. Kemudian mudahnya melahirkan kubu oposisi karena didominasi pemimpin yang berlebihan. Kemudian yang disiplin yang terjadi seakan-akan karena ketakutan dan hukuman bahkan pemecatan dari atasan.
Yang terakhir, pengawasan dari pemimpin yang hanya bersifat mengontrol apakah perintah yang diberikan sudah dijalankan dengan baik oleh anggotanya. Kemudian ada tipe demokratis. Tipe ini memiliki kebalikan dari pemimpin otoriter. Di sini pemimpin ikut serta berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahan. Mereka juga seperti saudara sendiri. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompok dan mempertimbangkan kesanggupan dalam mengerjakan tugas. Pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya. Kemudian tuh ada tipe otoriter atau oktokratis atau dominator. Dalam tipe ini pemimpin bertindak diktator pada bawahannya, cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompoknya. Di sini kewajiban dari bawahannya adalah untuk mengikuti dan menjalankan perintah. Tak boleh ada sasaran dan bantahan dari bawahan. Mereka diharuskan patuh dan setia secara mutlak kepada pemimpinnya. Kendali penuh ada pada pemimpin atau bersifat satu arah. Contoh pemimpin diktator yaitu Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Husni Mubarak, dan lain-lain. Kelebihan dari tipe ini adalah keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin, tak ada bantahan dari kebawahannya. Yang kedua, pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahannya, maka pemimpin tak segan untuk menegur. Yang ketiga, mudah dilakukan pengawasan. Dari kelebihan pun ada kelemahan, yaitu suasana kaku, mencekam, dan menakutkan karena sifat keras dari pemimpin. Kemudian menimbulkan permusuhan, keluhan, dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman. Yang ketiga, bawahan akan merasa tertekan karena apabila terjadi perbedaan pendapat, pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkangan dan kelicikan. Kemudian, kreativitas dari bawahan sangatlah minim karena tidak diberikan kesempatan mengajukan pendapat. Yang kelima, mudahnya melahirkan kubu oposisi karena didominasi pemimpin yang berlebihan. Yang keenam, disiplin yang terjadi seakan-akan karena ketakutan dan hukuman bahkan pemecatan dari atasan. Yang terakhir, pengawasan dari pemimpin hanya bersifat mengontrol apakah pemerintah yang diberikan sudah dijalankan dengan baik oleh anggotanya. Kemudian ada tipe demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemimpin otoriter. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahannya, melainkan seperti saudara sendiri. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya. Contoh pemimpin demokratis adalah John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, dan lain-lain. Kelebihan dari tipe demokratis itu ada hubungan antara pemimpin dan bawahannya harmonis dan tidak kaku. Keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik untuk menyelesaikan tugasnya. Bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Kelemahannya, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Yang ketiga, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan ego masing-masing anggota masing-masing. Tipe karismatik yaitu tipe kepemimpinan karismatik, memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Maka tidaklah heran apabila memiliki pengikut atau massa yang jumlahnya besar. Kelebihan dari tipe karismatik itu dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas, dapat membangkitkan semangat bawahannya untuk bekerja lebih giat, bisa mendapatkan pengikut dengan massa yang besar karena sifatnya yang berkarisma sehingga bisa dipercaya. Menyadari kelebihannya dengan baik secara bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Kelemahannya yaitu para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang beresiko. Yang kedua, pemimpin karismatik cenderung memiliki khayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar karena pengikutnya sudah terlanjur percaya. Yang ketiga, pemimpin yang tinggi sehingga
regenerasi untuk pemimpin berkompetensi sangat sulit. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga dari penjelasan yang saya paparkan dapat bisa dipahami dengan mudah dan dapat dicerna oleh orang-orang di luar sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.